Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami menerima banyak request mengenai mobil ini sejak lama. Sampai-sampai ada beberapa yang menyangka kami adalah bayaran merek ini. Baru pada video ini kami mereview mobil merek ini. Karena sebenarnya kami tidak terlalu suka dengan merek ini. Ini adalah Suzuki R3 yang facelift. Melihat keseluruhan mobil MPV Suzuki ini dari luar, menjawab pertanyaan kenapa kami tidak suka dengan Suzuki. Karena bentuknya, bukan karena jelek, tapi karena biasa-biasa saja. R3 mempunyai platform yang sama dengan Suzuki Swift. Kurang lebih ini adalah Suzuki Swift yang dipompa menjadi memanjang dan membesar, seperti ayam kampung menjadi ayam broiler. Membaca dari nama mobil ini pun maksa. Lebih mengerti keluarga. R3. Ngerti nggak? Atau ada yang bilang R3 karena 3 baris. RRR. Mobil ini merupakan jawaban Suzuki atas tantangan suksesnya Avanza dan Xenia. Sangat terlihat dari apa yang dipromosikan. Front wheel drive, di mana Avanza dan Xenia adalah rear wheel drive. Penggerak roda depan dan penggerak roda belakang ada untung ruginya masing-masing. Tapi untuk pemakaian dalam kota tentu front wheel drive lebih efisien karena jarak mesin dan roda penggerak sangat dekat sehingga losses energi lebih sedikit. Anehnya, ada versi Mazdanya yang namanya Mazda VX1. Mazda mencoba jualan R3 ini dengan option-option kemewahan dengan body kit dan jok kulit. Namun gagal. Tahun 2014 penjualannya tidak sampai 1000 unit. Sudah memang seharusnya Mazda urus yang namanya pakai judul Skyactiv saja. Tidak perlu senggol-senggol segmen MPV macam ini. Sedikit sejarah mengenai mobil ini. Mobil ini dikeluarkan tahun 2012 dan ada facelift tahun 2015. Itu saja sejarahnya. Pada video ini kami akan membahas mengenai apa-apa saja perbedaan yang sebelum facelift dengan yang facelift. Pertama dari eksteriornya. Pada moncongnya terlihat perbedaan yang paling menonjol. Pada grill dan bempernya. Telah berusaha membuat jadi lebih kelihatan modern. Mana yang lebih bagus menurut Anda? Buat saya sama-sama membosankan tampangnya, namun cenderung lebih simpel dan bagusan yang lama. Untuk yang tipe GX, bagian fog lampnya ada alis chrome-nya. Karena menurut research, market Indonesia lebih banyak chrome, lebih suka. Kalau saya malah jadi silau. Pada bagian buntut, perbedaan menonjol adalah chrome-chroman ini. Yang sekali lagi saya bilang silau. Jadi seperti aksesoris tambahan yang murahan. Apa mungkin ini berfungsi apabila ada yang ngasih dim dari belakang bisa malah menyilaukan mata yang ngasih dim. Kemudian interiornya. Mereka mengganti trim fabriknya jadi memiliki tekstur yang lebih tegas sehingga terlihat lebih mewah. Namun bikin pusing kalau memandang kelamaan dan jadi terasa agak kasar kalau diraba. Kami lebih suka meraba yang halus. Apa mungkin perasaan kami doang? Untuk yang facelift tipe GX ada tombol ini untuk melipat spion. Kalau GX yang lama tidak ada. Setir ada perubahan warna sedikit dan juga warna lampu instrumen klasternya ada sedikit perubahan. Mungkin Suzuki menganggap Twitter itu tidak terlalu penting sehingga dihilangkan. Untuk kenikmatan mendengarkan audio, Twitter itu memegang peranan penting untuk nada tinggi dan vokal. Apabila posisi Twitter di atas dashboard seperti mendengarkan penyanyi yang berada di depan kita. Kalau vokal keluar dari bawah, seperti mendengarkan penyanyi yang bernyanyi di kaki kita. Kini di belakang juga kebagian power outlet sehingga nggak pada ribut pinjam power bank. Dan di driver side switch power window-nya ada auto up dan auto down. Untuk yang facelift, yang belum facelift hanya ada auto down. Saya sangat amat tidak mengerti kenapa semua pabrikan mau menghemat, hanya bikin auto down. Padahal yang sangat amat dibutuhkan adalah auto up. Jok row ketiganya untuk yang sudah facelift terbelah 50-50, jadi bisa dilipat satu sisi saja. Mesinnya masih sama yaitu K14B 1400cc 4 silinder 16 valve dengan tenaga hampir 92 horsepower dan torsi 130 Nm di 4000 rpm.
Malah tenaganya hilang hampir 3 kuda dibandingkan dengan yang lama. Berarti hanya beda settingan, yang katanya jadi lebih irit. Untuk safety-nya sudah dapat airbag di kedua sisi, namun ada yang kritikal yang dihilangkan, yaitu rem ABS. Ketika salesnya ditanya kenapa dihilangkan, karena sebelum facelift lebih laku yang tidak ABS. Sehingga Suzuki berpikir konsumen tidak minta pakai ABS. Ya jelas yang lebih murah lebih laku daripada yang lebih mahal. Tapi ABS ini penting. Fungsi dari airbag adalah mengurangi cedera pada saat terjadi kecelakaan. Nah, kalau fungsi ABS adalah mengurangi resiko terjadinya kecelakaan, berarti dengan ABS menghindari pemakaian airbag. Menghilangkan ABS adalah salah besar. Apalagi kami tidak tahu hasil crash test mobil ini. Apa karena kami tidak menemukan? Atau memang belum dites karena Suzuki tidak pede? Karena hanya sekedar facelift, dimensinya masih sama, mempunyai panjang 4,265 meter dan wheelbase 2,760 meter. Tapi yang facelift 5 kg lebih berat, mungkin berat di chrome-nya. Sebelum kami tes mobil ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila Anda belum, sehingga membuat kami bahagia. Karena yang facelift banyak yang penting yang malah dikurangi, yang membuat resikonya terlalu tinggi untuk mengetes mobil tanpa ABS. Maka kami tes yang sebelum facelift. Ini juga pertama kalinya Om Mobi nyetir Suzuki R3. Untuk di Indonesia, tidak seperti di India yang dapat start-stop engine button. Rasanya sudah syah-syah saja untuk mendapatkan fitur macam itu di kelas MPV yang level harganya sudah tidak bisa dibilang murah ini. Pertama, dari driving position. Ini cocok dengan kami, walaupun hanya bisa naik turun, tidak bisa teleskopik, tapi kami suka jarak setir dengan badan. Kami merasa pas, tapi mungkin banyak orang yang tidak cocok dengan posisi sedekat ini. Seperti halnya pada mobil Eropa, tuas sen R3 kalau disenggol sedikit, sen akan berkedip 3 kali. Sangat berfungsi untuk di tol kalau pindah jalur. Tenaga yang dihasilkan menurut kami kurang, namun memang cukup untuk pemakaian dalam kota saja. Sebaiknya Suzuki kalau ingin buat makin irit, kalau bisa jangan mengorbankan tenaga untuk yang facelift. Karena setelah merasakan yang ini, sayang sekali kalau kehilangan walaupun hanya 3 kuda saja. Walaupun bukan CVT, perpindahan gigi pada transmisi otomatiknya cukup smooth. Suspensinya cukup nyaman untuk di kelasnya. Rasanya ini malah suspensi yang terbaik di kelasnya. Empuk dan tidak terlalu banyak body roll, yang pasti terasa lebih mahal daripada lawan-lawannya. Sekarang kita tes kepraktisannya. Duduk di row kedua mobil ini, di belakang posisi nyetir Om Mobi, sangat lega dan nyaman. Kursinya panjang sehingga support paha Om Mobi sampai habis. Headroomnya juga cukup luas untuk memakai helm di dalam mobil. Karena ini di setel paling mundur, legroomnya juga sangat lega. Pintu belakang mobil ini panjang untuk memudahkan keluar masuk row ketiga, yang memang untuk badan seperti Om Mobi tidak seperti membalik telapak tangan. Ternyata kalau row kedua di setel paling mundur tidak akan muat, jadi harus dimajukan sampai hampir pol. Akhirnya habis juga legroom row kedua. Ini agak serba salah dan berbahaya. Bisa terjadi perkelahian rebutan lahan antara penduduk row kedua dan ketiga. Mungkin Suzuki ingin R3 terlihat mahal, sehingga joknya dibuat tebal-tebal. Sekarang bagasinya. Ada tempat untuk menyimpan-nyimpan di sini. Sebelah kanan ada tempat dongkrak. Kalau semua jok dilipat, bisa dipakai untuk camping atau bikin
Bodi dari mobil R3 ini terasa tebal, tidak seperti lawan-lawannya. Attention to detailnya juga cukup mantap untuk mobil sekelas ini. Overall, ini adalah mobil pilihan saya apabila saya mencari MPV 7-seater, tapi hanya untuk sekali-kali saja memakai row ketiganya. Enak untuk nyetir walaupun tidak kencang dan enak untuk row keduanya. Sayang sekali Suzuki malah menghilangkan option-option bagus untuk facelift-nya. Tidak dapat dimengerti pertimbangan apa sampai-sampai rem ABS dihilangkan. Itu seperti kembali ke zaman batu. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar maupun terafiliasi oleh merek ini, maupun merek-merek mobil yang lain. Jangan lupa subscribe channel Motomobi apabila belum. Terima kasih telah menonton.